bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan tak lupa Bapak Wendy Anugrah Octavian SPD MPD yang saya hormati serta rekan-rekan saya yang saya banggakan. Saya selaku moderator dan bersama anggota kelompok saya ingin menunjukkan video podcast tentang etika dalam sekolah yang melanggar peraturan dan etika terhadap orang tua. Video podcast kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait etika dalam sekolah yang melanggar peraturan dan etika pada orang tua. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sugesti Tunyul Setiawati dari kelas 1B. NIM saya PO 7124123089 dan rekan saya 223. Perkenalkan, nama saya Citra Triasna, saya dari kelas 1B. NIM saya PO 7124123094. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Salimah Amanullah dari kelas 1B dengan NIM PO 7124123080 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Ramadhani dari kelas 1B dengan NIM PO 7124123086 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putra Anggraini dari kelas 1B, NIM saya PO 7124123081. Selamat menyaksikan video podcast kami. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke dalam materi yang kami jelaskan, kalian tahu belum sih etika itu apa? Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos, yang artinya adat, kebiasaan sama dengan akhlak dalam arti bahasa. Artinya, etika adalah sebuah peranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat sekelompok tersebut. Berbeda dengan moral. Moral berasal dari kata lain mos dan mores, bentuk jamaknya, yang berarti adat atau cara hidup. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum masyarakat yang baik dan wajar. Moral dan etika memiliki kesamaan dalam hal yang baik dan buruk. Halo semuanya, jadi kali ini aku akan membuat podcast tentang Pancasila dalam etika. Sebelumnya aku akan mengundang dua narasumber hebat kali ini. Silakan duduk. Duduk. Oke, di sini kali ini aku bersama dengan siapa kak namanya? Hai, saya Putri. Dan kakak yang satunya lagi. Saya Dwi. Halo. Oke, kalian udah tahu belum sih kita nih mau bahas apa sekarang? Apa tuh? Mau bahas apa? Sebelumnya, ini kabarnya sudah baik apa? Baik. Kita sekarang mau ngebahas Pancasila, etika, sama guru. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih lihat video-video anak zaman sekarang yang kurang ajar sama guru? Itu apa sih menurut pendapat kalian? Dari Kak Putri dulu nih, apa sih Kak? Sebelumnya saya mau nanya nih Kak, apa sih pendapat kakak sekalian yang
sering beredar di video zaman sekarang. Seorang siswa membuli guru, kurang ajar terhadap guru. Itu apa sih menurut pendapat kakak? Dari Kak Putri dulu nih, apa? Kan banyak sekali kan kasus sekarang kan yang bully guru, yang apa nih, yang ngatain guru kayak apa kan. Nah, menurut saya itu sumpah kurang ajar banget nggak sih? Apa ya, nggak. Oke, sekarang sebelumnya aku mau bertanya nih sama kakak kedua ini, apa sih pendapat kakak mengenai anak zaman sekarang yang banyak sekali melawan guru? Dari Kak Dwi dulu nih. Menurut aku sih itu perbuatan yang sangat tercela ya, dan tidak terpuji juga, dan kurangnya sopan santun mungkin itu semua yang menyebabkan siswanya jadi bully ke guru. Padahal itu kan guru itu pahlawan sebagai tanda jasa kita, tapi kita malah seenaknya begitu kan ke guru. Kak Putri sekalian. Setuju nih sama Kak Dwi. Menurut aku sih itu perbuatan yang tercela. Karena kan kita sekolah itu kan diajari untuk beradab, berilmu kan. Nah, tapi kenapa zaman sekarang itu anak-anaknya nggak ada adabnya kan? Apa ya? Gimana ya komentarnya itu? Oke, aku mau melihat ini video yang beredar yang lagi viral saat ini. Kakak sudah pernah lihat belum sih ini? Oh, Belum ini ya? kalau nggak salah sih belum, cuman Oke, pernah lihat yang kita tontonin lain. dulu ya ke kakaknya ya. Membuli gurunya karena mereka itu diberikan tata tertib, ya tata tertib itu sendiri bahwa bully itu sangat dilarang. Dan saya setelah kejadian ini, sebelum kejadian yang sudah saya sudah memberikan maaf untuk mereka karena itu adalah saya ikhlas. Kejadian ini adalah merupakan cobaan karena kita sebagai umat manusia, sebagai seorang guru, kita paham bahwa ada apa yang Dari video yang saya perlihatkan tadi, apa sih pendapat Kak Dwi? Kalau menurut pendapat saya ya, di sini gurunya tuh terlihat sangat baik, mulia, Iya. sopan. Kenapa muridnya malah membuli seperti itu? Nah, di situ sangat terlihat sekali kurangnya etika, dan menurut saya itu juga melanggar sila-sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini sangat kurangnya adab murid-murid di sana kepada guru-guru tersebut. Mereka seenaknya membuli guru tersebut tanpa adanya etika, tanpa adanya rasa terima kasih kepada guru tersebut. Padahal kalau nggak ada guru, apa jadinya mereka? Di situ saja adanya guru, tapi mereka masih suka membuli. Lanjut. Kak Putri nih, tadi sudah nonton kan videonya? Terus apa sih pendapat Kak Putri kalau dari segi Kak Putri? Kita balik ke topik awal tadi ya, tentang adab. Kurang video itu kan melihatkan kalau gurunya itu sangat baik ya, nggak aneh-aneh, nggak terlihat seperti guru killer kan. Zaman dahulu yang lebih parah lagi Iya. kan? Tapi kenapa kok bisa dibully segitunya? Apa karena dia terlalu baik? Apa Ya itu bisa jadi sih, Kak. apa yang lain ya? Kita sekolah juga kan harusnya diajarkan berilmu, beradab. Kan ada kan katanya lebih tinggi adab daripada ilmu kan? Ya. Itu sangat sangat sedih sekali lihatnya. Terus saya mau nanya nih, gimana ya anak zaman sekarang tuh kan perbedaannya sangat jauh sekali dengan anak-anak zaman dulu yang sangat hormat kepada guru. Kalau kayak di pendidikan zaman dulu tuh kan, kalau kita melanggar guru atau
kurang ajar sama guru itu langsung disebat di rotan. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi ya, ada HAM lah, ada apa, itu gimana sih solusinya? Kalau menurut saya pribadi ya, emang mungkin sekarang ini kalau dibedakan remaja-remaja zaman dulu dengan sekarang itu sangat beda. Mungkin dulu pada zamannya itu sudah biasa keras. Kalau sekarang ini kan banyak ya orang Dikit-dikit tua. mental health. Iya, dikit-dikit bunuh diri gitu. Nah, terus tuh kebanyakan juga orang tua tuh yang terlalu memanjakan anaknya. Ya, Nggak seperti iya, dulu, betul. dikit-dikit HP, terus kan mau dalu-dalu HP. Betul sekali itu. Nah, HP terus tanpa henti sehingga kadang orang tua juga kebanyakan yang nggak mengurusin anaknya gitu kan. Sibuk kerja. Iya, anaknya tuh dibiarin aja gitu. Terserah mau ngapain, yang penting hidup aja anaknya gitu kan. Nah, jadi menurut saya di sini mungkin orang tua juga lebih bersikap produktif, yaitu Berperan besar ya di ya, sini. menjelaskan kepada anaknya adab-adab yang harus kita lakukan kepada orang yang lebih tua, apalagi itu guru sendiri. Nah, mungkin emang kalau di sekolah itu emang bagusnya dihapus ya yang murid-murid dipukul, Oh, menurut Kak Putri itu sebaiknya dihapus ya? iya. Nah, menurut saya mungkin emang bagusnya dihapus karena kan sekarang sudah ada undang-undangnya juga, ada HAM-nya. Karena bahaya kalau kita masih menerapkan itu, takutnya guru-guru malah yang dipenjarakan. Padahal nggak semua salah guru, malahan anak muridnya yang mungkin kurang adab tadi. Oke, kita mau nanya Kak Putri nih sekarang. Itu kan dari tadi tuh dampak negatifnya ya. Kalau dari sisi Kak Putri, dampak positif dari gadget sama perkembangan zaman sekarang itu apa sih Kak? Dampak positifnya ya, kalau ada gadget kan kita mempermudah kita untuk belajar kan dari internet, apa dari jurnal-jurnal di internet kan. Tapi itu banyak yang kalau positif untuk ke sopan santun itu apa Kak? Untuk ke etika. Menurut saya sih kalau dilihat zaman sekarang ya nggak ada positifnya. Begitu ya Kak. Iya. Oke Kak, terima kasih. Kita mau bertemu lagi ya. Maaf sebelumnya Dwi, saya kurang setuju hukum-hukum yang yang berlaku di zaman dahulu dihilangkan, karena menurut saya itu salah satu cara yang terbaik biar anak-anaknya itu mengerti. Iya. Kalau kan sekarang kan itu kalau diomongin secara baik-baik kan mereka pasti hari ini doang gitu yang ngerti, besoknya pasti diulangin. Nah, mungkin dikurangin aja, nggak terlalu kayak dahulu kan, tapi dikurangi, tapi jangan dihilangkan kayak gitu. Ngerti? Ngerti. Oke, sekarang aku mau bertanya lagi nih. Seberapa berartinya sih pendidikan bagi Kak Dwi? Kalau menurut saya pribadi, pendidikan itu sangat penting ya, karena untuk membangun moralitas, membangun etika kepada remaja-remaja di Indonesia ini yang mungkin agak kurang sedikit adabnya zaman sekarang ini, karena pengaruh mungkin dari dunia luar juga. Dan menurut saya di sini anak-anak Indonesia diwajibkan untuk bersekolah, karena untuk membangun bangsa Indonesia yang mungkin akan lebih maju dan berkembang di kedepannya, dan agar tidak adanya atau berkurangnya kasus pembulian seperti ini. Ya, soalnya kan pendidikan itu bukan melulu tentang belajar Iya. bahasa Indonesia, matematika. Pendidikan itu juga etika, adab itu kan juga pendidikan. Iya ya. benar. Di situ kan kita diajarin semua tuh cara-cara sopan santun, ada bicara kepada orang yang lebih tua. Jadi menurut saya sangat penting pendidikan itu. Ada tambahan untuk Kak Putri? Ada. Apa? Benar sekali yang dibilang Dwi, pendidikan itu penting. Karena kan kalau berpendidikan sudah pasti beradab.
Iya, betul itu. kan. Tapi kalau dilihat juga sih sekarang ya kurang adab, walaupun dia sekolah tinggi, kuliah di luar negeri atau sebagainya. Tapi kan kalau dilihat-lihat tuh kayak nggak sih adabnya, kurang banget kayak gitu. Ya, karena kebanyakan adab tuh sebenarnya bukan didapatkan dari sekolah, melainkan dari bermasyarakat, berkeluarga, bersosialisasi gitu-gitu kan. Terus biasanya dari segi pergaulan itu bisa membuat perubahan sikap kita. Contohnya kita bergaul dengan teman atau seseorang yang mungkin salah ya, terus kitanya malah ikut-ikutan, dan itu yang membuat rasa adab kita itu menurun. Biasanya begitu. Nah, disitulah peran orang tua digunakan. Ya gimana sih kalau misalnya orang tuanya itu sibuk kerja, jadi dia pakai orang tua siapa? Orang tua kan sibuk kerja kan, tapi nggak harus kerja 24 jam kan, nggak pasti ada kayak sela-sela waktu kan. Nah, disitulah diajarin, ditanya kegiatan di sekolahnya apa, hari ini belajar apa, berapa hasilnya. Itu kan penting kan, biar kayak apa nih, anaknya itu kayak masih punya orang tua kayak gitu kan, tapi Masih kan ngerasa ada. masih ngerasa ada. Tapi kan kalau misalnya orang tua itu, bahkan ada anak yang kurangnya adab itu karena sikap orang tuanya kepada dia mungkin yang agak buat dia stres. Jadi dia tuh, orang tua aku aja begitu, kenapa aku harus sopan? Bagus, Iya, ya. kenapa aku harus bagus kepada orang lain aja nggak hargai aku, begitu. Banyak pikiran yang mungkin remaja zaman sekarang ini begitu. Berarti peran orang tua sangat penting banget ya untuk sopan santun kepada guru. Iya. Penting, soalnya kalau nggak penting ya itu tadi bisa. Ya benar kata pepatah, yang pendidikan pertama itu ada di keluarga kan, di ibu. Oke, sekarang aku mau bertanya nih sama kakak sekalian. Pernah nggak sih dari pengalaman kakak, pernah nggak kakak melihat secara langsung seorang guru dibully oleh siswanya, atau seorang dosen deh dibully sama mahasiswanya gitu? Kalau saya pribadi, saya pernah melihat waktu saya SMP, dulu ada guru saya yang membuli teman saya karena mungkin teman saya itu agak, maaf sebelumnya, mungkin ekonominya agak rendah. Nah, jadi waktu itu kan dia bawa bekalnya lauk ulat. Nah, gurunya itu bilang, kok lauk ulat, emang ulat itu bagus untuk kesehatan gitu kan. Terus yang guru, dia tuh ada dua guru di dalam kelas itu kebenaran. Yang satunya tuh bilang, iya kan ulat itu agak geli ya liatnya, kok dia mau makannya. Nah, terus teman saya tadi bilang, enak pak, kata ibu saya itu sehat. Saya setiap hari makan ini katanya karena nggak ada lauk. Nah, jadi otomatis di situ teman-teman saya yang tidak setuju dengan guru itu langsung membela teman saya yang dibully tadi, katanya, iya pak, makanya cobain dulu ulat sagu yang direbus itu biar tahu apa rasanya, apa khasiatnya. Bapak kan guru, kok malah bilang begitu ke teman saya, begitu. Berarti sekarang nggak melulu tentang siswa yang membuli guru ya, ada juga guru yang seperti sikapnya kurang baik kepada siswa. Berarti sekarang emang benar adat etika itu sudah berkurang sekali ya dari siswa, guru. Kalau Kak Putri ada nggak pengalaman seperti Kak Dwi tadi? Ada pengalaman teman saya juga kan, maaf ya, dia itu dibully karena apa nih, kalau zaman sekarang Ini kurang pembulian cantik. sesama siswa nih? Enggak, guru. Oh, guru. Ya, kurang cantik gitu kan banyak kan terjadi apa nih di medsos itu, di medsos kan.
apa nih, guru yang bully siswanya karena apa ya, kata mereka itu kurang cantik, dia lebih memilih siswa yang cantik putih, padahal kan itu nggak standar untuk mencari ilmu. Cantik itu relatif juga Iya. kan. Tapi kenapa gitu dibully, padahal kan dia pintar, ambis kayak gitu kan, tapi dibully karena dia kok tadi kurang cantik katanya kan. Kalau menurut pengalaman kakak yang siswa membuli guru, pernah nggak itu terjadi? Saya pribadi nggak pernah, tapi Nggak pernah menyaksikan secara nggak pernah langsung. menyaksikan secara langsung kayak gitu. Tapi kalau lihat-lihat di medsos pernah gitu. Pernah. Apa sih pendapat kakak? Karena kan itu bukan satu video yang tadi kan yang saya tunjukin itu kan salah satu aja ya kak. Pasti kan masih banyak lagi dan benar-benar banyak gitu kan. Terus apa sih cara untuk mencegah atau merubah sifat-sifat siswa tuh agar tidak seperti itu tuh bagaimana sih kak? Pertama kalau di sekolah itu peran gurunya itu penting. Karena kan kebanyakan sekarang kan guru membiarkan kelasnya itu jam kosong kayak gitu kan. Jadi kan kurang ilmu kan jadinya. Jadi kayak lebih tingkatkan lagi belajar dalam kelas, kayak apa nih, diajarkan cara sopan santun, diajarkan dari sekolah dasar kayak gitu. Dari SD ya Iya, kak? dari SD. Karena kan kalau sudah diajarkan dari SD, kalau udah kayak ke SMP, SMA itu kan pasti udah terbiasa kayak gitu sopan. Tapi kakak sekalian tahu nggak sih kenapa guru tuh jarang masuk? Karena pendidikan di Indonesia sekarang gaji guru tuh sangat kecil sih. Itu kan faktornya guru jarang masuk. Tapi balik lagi pasti berpengaruh pada siswa yang jadi kurang etika begitu kan? Kurang ilmu. Apalagi nih yang perlu untuk merubah sifat siswa agar tidak kurang ajar gitu kak sama guru, apa sih menurut kakak? Sebelumnya ya, menurut saya guru itu kadang kalau di sekolah-sekolah yang elit itu biasanya dia Swasta ya, Kak? Iya, di swasta yang muridnya kebanyakan orang kaya. Gimana ya, saya tuh agak takut, cuman Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. biasanya guru itu kan ada duit. Oh gitu. Ya. Sambutan. Ya mungkin di situ juga guru tuh jadi biasanya orang tua, kamu jangan apa-apain anak saya ini itu. Oh iya, kakak pernah bertemu seperti itu ya, pengalaman seperti itu? Kalau pengalaman tuh belum pernah, tapi saya pernah sering baca berita yang begitu, bahkan ada kisah nyata juga yang diangkat jadi film begitu kan. Di situ orang tua siswa itu kebanyakan yang menyogok kepala sekolah, guru itu enggak semua tapi ada. Nah di situ mungkin gurunya malah takut ke mahasiswa dan siswa-siswanya juga jadi semena-mena kepada guru. Menurut saya yang seperti itu ada baiknya ditiadakan ya, mungkin lebih ke sesekali pemerintah ini mengeraskan orang tua yang suka begitu kepada guru dengan diberi pengetahuan atau bisa juga dilanjutkan ke tindak hukum, karena menurut saya membuat guru jadi terlihat rendah. Ya sekarang kan kalian punya uang, kalian punya kuasa ya Iya, kan? benar. Sekarang kalau misalnya adab itu nomor berapa ya, uang duluan kan? Apalagi kalau misalnya orang tuanya yang deket sama guru, orang tuanya pemegang kuasa, DPR, apalagi kan pasti dia, anak-anaknya itu pasti kurang ajar sama guru karena dia merasa dia ini berkuasa gitu kan. Terus bagaimana sih cara mengubahnya tuh? Atau gimana ya Kak? Kalau menurut saya mungkin itu kesadaran Dari diri sendiri diri gitu. sendiri, tapi mungkin lebih ke gurunya. Kan sudah tugas guru untuk membagikan ilmu kepada siswa tanpa tanda jasa ya kalau guru itu. Jadi menurut saya guru tuh harusnya menolak
uang yang diberi oleh orang tua tadi, karena menurut saya itu tidak efektif untuk siswa yang malah akan semena-mena. Jadi menurut saya guru juga nggak apa-apa gaji kecil, tapi kan kita jadi guru tuh benar kayak gitu. Ya kalau semua guru seperti itu, bagaimana dengan anak-anak yang ekonominya rendah gitu ya Kak? Iya, nah itu mungkin takutnya malah dibeda-bedakan, dan yang anak yang ekonomi rendah tadi malah bisa jadi korban pembulian juga. Iya. Karena anak yang orang-orang kaya tadi merasa aku kaya, aku punya kuasa, dan mereka mana bisa membawa aku ke jalur hukum karena orang tua aku banyak duit gitu. Ya. Lu ada uang, lu kuasa. Oke Kak, kayaknya sampai di sini aja ya kita. Ya. Oke, dari penjelasan yang kita dapat tadi sangat bagus ya. Sekarang pengalaman kita nambah banyak, kita bertukar pendapat, bertukar pikiran. Untuk penonton di rumah juga banyak mendapat pengetahuan ya dari sini. Sebelumnya kakak sekalian habis dari sini mau kemana nih? Langsung pulang ya? Iya. Kalau saya kebetulan ada kuliah juga. Saya langsung pulang. Ini wah, sekarang udah banyak nih pembelajaran yang kita dapat yang sangat bagus sekali ya dari kakak dua ini, Kak Putri dan Kak Dwi. Nah, kakak dua ini terima kasih ya udah menyempatkan hadir ke sini. Sama-sama. Di waktu yang sangat susah sekali ya mengundangnya, sepertinya sangat sibuk ya. Karena saya juga kuliahnya sudah Padat ya. semester akhir juga. Oke. Makasih ya Kak atas waktunya dan penjelasannya yang sangat wow ya menurut saya ya, sangat mau mengambil banyak pelajaran untuk kita di sini, mana lagi untuk yang di rumah yang menonton podcast kita. Sebelumnya kami ada bingkisan nih Wah, nggak perlu repot-repot. untuk Tante, terima kasih sudah datang dan menjelaskan di sini jauh-jauh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini mau langsung pulang ya? Iya, langsung pulang. Karena mau kuliah juga dan mungkin ada kegiatan lain Kak Putri ya. Iya, ada kegiatan lain. Oke Kak, kita anterin keluar ya. Terima kasih telah diundang dan bersedia di repot. Ya, jangan maaf-maaf ya di sini. Oke, Sampai jumpa, dadah. A few moments later. Halo semuanya, di sini saya akan membuat podcast tentang pelanggaran tata tertib siswa di sekolah. Di sini saya akan mengundang dua narasumber yang hebat. Halo, selamat datang Pak. Silakan duduk. Oke. Kasih ya. Ya. Halo Kak, selamat datang di podcast kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Ini bersama dengan kakak siapa? Ya, perkenalkan saya Salima dari Dan kakak di sebelah saya. Saya Citra Triasna. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan pendapat kakak tentang bagaimana jika para siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Menurut kakak siapa dulu nih yang mau jawab? Oke, menurut saya ya, siswa yang melanggar peraturan itu kebanyakan ikut-ikut teman. Iya, tren-tren itu ya. Iya, ikut-ikut teman. Sebenarnya siswa yang baik itu banyak, tetapi ada segelintir manusia yang nakal atau jahat itu pasti mengajak-ajak temannya, dan kebanyakan siswa-siswa sekarang itu mudah sekali diajak-ajak gitu. Disuruh ini mau oleh temennya, apalagi banyak kan sekarang tuh temen-temennya ya yang Seperti bosi. circle gitu ya. Pasti kan ada yang mengetuainya ya, ada ketuanya yang bosi, yang diajak manjat pagar itu mau. Itu tuh balik ke diri siswanya masing-masing.
cara dia mengatur pergaulannya seperti apa. Sebenarnya kita tuh boleh mau berteman sama orang yang seperti itu, tapi waktu diajak hal-hal yang buruk, kita tuh harus bisa menolak gitu Kak. Kayak, oh ini aku nggak mau kalau kayak gitu kan. Itu bagi saya itu balik ke mahasiswanya masing-masing untuk mengatur pergaulannya, gitu sih menurut saya. Dan juga menurut pendapat kakak gimana kak tentang pelanggaran siswa terhadap tata tertib di sekolah? Menurut saya sih itu kurang minat Cak itu nah. Terima kasih kak pendapat dari kakak, dan selanjutnya bagaimana menurut pendapat kakak tentang pelanggaran siswa yang melanggar tata tertib di sekolah? Itu juga ada itu ya, kurangnya minat siswa untuk sekolah. Makanya yang itu yang telat masuk sekolah kan, itu kan ngerasa dia itu males buat sekolah, itu nggak ada minat. Udahnya sampai membuat siswa itu males buat sekolah gitu. Nah, makanya dia telat, sering masuk kan. Telat sekolah itu seperti melanggar peraturan juga kan. Itu saja sih menurut saya. Baik, terima kasih kak pendapat kakak. Dan selanjutnya bagaimana mengatasi mahasiswa yang melanggar Bagaimana pendapat kakak untuk mengatasi mahasiswa yang melanggar peraturan? Peraturan seperti apa dulu nih? Banyak peraturan. Contohnya kayak bermake up berlebihan di sekolah itu kan menurut pelanggaran. Nah terus kayak cara berpakaian tidak sesuai dengan atribut sesuai yang dianjurkan, itu menurut kakak bagaimana ya? Itu menurut saya ya, menurut pendapat saya sendiri, itu balik lagi ke peraturan sekolahnya. Kalau peraturan sekolahnya melarang untuk siswa bermakeup berlebihan, ya sebaiknya jadi mahasiswa yang jangan berlebihan. Kalau misalnya dia tidak bisa mengikuti peraturan yang ada di sekolah tersebut, sebaiknya cari sekolah yang membuat dia nyaman, yang bisa bermakeup berlebihan gitu. Apalagi kalau misalnya dia kuliah di kebidanan seperti di kebidanan ya, kan tidak boleh kalau bermakeup berlebihan. Tapi kalau misalnya dari pribadi dia mau bermakeup berlebihan, dia bisa cari tempat kuliah seperti universitas lain yang membolehkan bermakeup berlebihan. Kita ini harus mengikuti aturan yang ada di sekolah itu sih menurut saya. Soalnya karena kan kita jadi mahasiswa nih, jadi kita harus nurut lah istilahnya dengan peraturan yang ada begitu. Iya benar-benar. Dan selanjutnya menurut kakak di samping bagaimana kak? Menurut Nalimah itu benar sih, tapi kita tuh harus memberikan sanksi juga sih itu kepada mahasiswa yang melanggar, yang kata Salimah tadi tuh yang pakai make up berlebihan. Itu tuh kita itu harus memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar itu, seperti kayak contohnya seperti apa kak? Ditegur oleh kakak tingkatnya, terus juga kalau dikasih sanksi memanggil orang tuanya untuk ke sekolah. Ada juga sih harusnya siswa akan dikeluarkan dari sekolah juga kalau siswa itu masih tidak bisa berubah dari yang kita tegur tadi. Dia tidak bisa berubah lebih baik ya Cikna. Baik kakak, terima kasih pendapat dari kakak. Dan selanjutnya nanti kedua juga ya. Dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan terhadap kakak. Pendapat kakak tentang pelanggaran sedang itu apa ya kak ya? Seperti membuli teman mentang-mentang kan dia tuh kaya, nah temannya itu miskin, nah jadi dia tuh membuli temannya yang miskin itu seakan-akan dia kan yang paling ngetop di kelas itu, paling bagus. Iya. Contohnya kayak dia itu kata kakak itu
dia paling kaya dan ada temannya yang paling miskin, itu kayak kayaknya tuh kayak menyontohkan kayak seperti apa kak gitu? Itu sangat menyontohkan tidak baik sekali. Itu nah yang pamer-pamer, ya Allah, ini kan banyak kan, sering teman-teman malahan di sekitaran kita juga ada ya pasti yang pamer-pamer kan, mentang-mentang dia kaya jadi seenaknya tuh sama yang si miskin ini. Nah, Yang contohnya tuh seperti pamer apa kak gitu? cak pamer barang gitu, Contohnya apa? cak pamer apa ya, cak pamer barang-barang branded cak itu. Nah, apalagi yang sekarang tuh kan cak pamer handphone, mentang-mentang handphonenya ini yang si kaya ini apa tuh iPhone. Nah, sedangkan yang iPhone perkenalan baru yang cak iPhone 14 itu. Nah, sedangkan yang si miskin ini cuma HP Android itu. Nah, itu Baik. sangat tidak baik kak. Baik, terima kasih kak atas pendapatnya. Menurut kakak bagaimana ya pendapat kakak? Apa nih pertanyaannya nih? Pendapat tentang kayak pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang itu kayak tidak sini ya, siswa itu kan sebenarnya banyak sekali sifatnya. Ada di antara siswa itu yang susah untuk bersosialisasi. Nah, menurut saya pelanggaran sedang itu siswa yang tidak mengajak temannya untuk bersosialisasi bareng, begitu kak. Pasti kan ada nih segerombolan orang bersosialisasi, nanti ada satu orang yang tidak diajak. Itu kan menurut saya itu pelanggaran ya, soalnya kan kasihan kalau dia sendirian begitu, karena nggak semua orang bisa mudah untuk bersosialisasi, menyelesaikan sendiri. Lemah baterai ya? Tidak lah, masih tutup video tuh, tutup ya. Tutup. Itu sih menurut saya pelanggaran sedangnya tidak mengajak teman begitu, karena kan tidak semua orang ya bisa bersosialisasi dengan cepat. Jadi harusnya kita sebagai orang yang bisa bersosialisasi dengan cepat itu mengajak yang susah untuk bersosialisasi, jadi untuk mengajak bersama-sama untuk berteman gitu kak, menurut saya. Baik, terima kasih kak atas pendapatnya. Dan ada lagi nih ya yang diperbincangkan, kayak seperti ada informasi dari televisi, misalnya contoh cara agar siswa itu menaati tata tertib di sekolah gitu. Gimana kak caranya? Menurut saya itu kembali lagi ke siswanya, terus lagi itu ke guru-gurunya yang menangani kasusnya itu. Misalnya siswanya nggak mau menaati peraturan, nah kita harus memutar otak bagaimana cara agar siswanya menaati aturan. Seperti kalau mereka melanggar itu kita kasih sanksi yang menurut kita mereka nggak akan mengulangi itu lagi. Itu sih menurut saya, itu aja. Menurut kakak di samping gimana kak? Menurut pendapat kakak? Ya benar sih kata Mbak Salimah yang itu memberikan sanksi biar yang pelakunya itu kapok, tidak mengulanginya lagi. Baik, terima kasih atas pendapat kakak. Sebelumnya masih ada yang saya tanyakan lagi. Selanjutnya kak, bagaimana pendapat kakak dalam estetika sopan santun siswa di sekolah kak? Menurut kakak bagaimana ya kak? Ini siapa duluan yang mau jawab kak? Contohnya satu, menjunjung tinggi nama baik yayasan atau sekolah, diri sendiri, setiap menjalani kerukunan dan perdamaian antara sesama. Ada juga itu memulai dan mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa. Terus setiap mahasiswa atau siswa wajib menjaga segala perlengkapan belajar seperti meja, kursi kan tidak boleh dicoret-coret. Itu bahaya sih. Menurut kak Salma bagaimana ya kak? Mana kak? Apa nih pertanyaannya? Estetika sopan santun siswa di sekolah bagaimana kak menurut kakak? Menurut saya yang pertama itu kalau lewat di depan orang tua itu menundukkan kepala, membungkukkan badan, itu yang pertama. Yang kedua tidak
memotong orang yang sedang berbicara, kayak seperti orang lagi berbicara terus langsung dipotong, langsung diserobot gitu aja, itu juga termasuk. Terus tidak membicarakan teman, kayak kita nih misalnya lagi kumpul bertiga tapi hanya dua saja berbisik-bisikan gitu, menurut saya itu juga estetika itu. Terus itu saja sih menurut saya. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya. Dan ada lagi nih ya, biasanya kan di sekolahan tuh kan ada kayak larangan. Nah, menurut Kakak itu larangan di sekolah tuh contohnya seperti apa ya Kak? Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa di sekolah. Menurut Kakak gimana Kak ya? Setiap siswa sih dilarang mempergunakan, pasti di sekolah itu pasti ada juga tuh banyak seperti dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, menjaga kebersihan kuku, apalagi di kebidanan nih nggak boleh kan kuku panjang. Dilarang membawa barang-barang yang berhubungan dengan kegiatan, yang tidak berhubungan dengan kegiatan Pembelajaran. ya. Dilarang juga terlibat dari kegiatan geng-gengan atau sekelompok. Itu baik sih. Makasih ya Kak atas pendapatnya. Menurut Kakak Salima bagaimana Kak? Apa pertanyaannya? Larangan di sekolah yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Itu banyak sih menurut saya tidak tahu semuanya ya, soalnya saya bukan yang punya sekolah yang pertama. Nah, jadi setiap sekolah tuh kayaknya berbeda-beda ya pelarangannya, yang sangat berbagai macam, dan saya juga kurang tahu apa saja perbedaannya, karena yang menurut saya tahu itu pasti di sekolah itu dilarang membawa barang-barang yang berbahaya Seperti pisau ya Kak, binti. ya gitu. Saya itu aja sih, karena saya kurang tahu ya, saya bukan yang pemilik sekolahnya gitu. Ya. Terima kasih Kak atas ilmu dan pemahaman Kakak terhadap podcast ini. Semoga bermanfaat untuk yang lagi nonton, dan sedikit ada bingkisan hadiah dari kami Kak. Ini Kak, sedikit hadiahnya. Terima kasih. Kita langsung Iya. Hati-hati Kak ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. sama-sama. Iya. Halo guys, kembali lagi di podcast saya, Citra Triasna. Di sini saya ingin menjelaskan, ingin membuat podcast tentang ulang-ulang. Nah, saya di sini ingin Halo guys, di sini saya ingin membuat podcast tentang etika di lingkungan di masyarakat. Di sini saya mengundang dua narasumber terhebat. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Mbak. Terima kasih. Di sini apa kabar nih? Iya lupa, perkenalkan dulu namanya. Nama saya Sugesti Tunjung S. Saya Dwi Suci Ramadhani. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk saya pembuatan podcast ini. Iya. Mari kita mulai sekarang ya. Langsung saja kita mulai podcastnya. Di sini bagaimana sih menurut kamu tentang etika di lingkungan masyarakat? Ini Mbak yang mana? Menurut saya etika di lingkungan masyarakat tuh contohnya kita kayak sosialisasi terhadap warga sekitar. Kita kan harus kan mengutamakan etika kita sopan santun. Contohnya kayak kita lagi sosialisasi kan,
misalnya kayak ada posyandu gitu kan, kita kan harus ramah-ramah kan sama orang, apalagi kayak mahasiswa kebidanan tuh kan harus ramah-ramah kepada masyarakat, harus sopan santun kayak gitu. Contohnya kalau kita lewat di depan masyarakat atau orang tua yang lebih tua dari kita, seperti kayak orang tua kita sendiri lah ya, kita harus nunduk gitu, harus menyapa gitu Kak. Menurut saya seperti itu Kak. Kalau menurut Kak Dwi? Kalau menurut saya hampir sama dengan Kak Esti tadi. Mungkin kita itu kalau di lingkungan masyarakat harus bersosialisasi di sana, karena kalau tidak bersosialisasi mungkin akan susah sendiri, karena kan kita sebagai makhluk sosial itu harus hidup berdampingan. Salah satunya berdampingan dengan masyarakat. Nah, jadi kalau di masyarakat itu biasanya yang paling penting itu harus bersosialisasi. Seberapa penting sih etika dalam lingkungan masyarakat itu? Etika di dalam lingkungan masyarakat itu sangat penting Kak, karena kita kan kayak ini ya Kak, misalnya kita kan hidup ya, kalau kita nggak kenal sama orang, kita mau ngapa-ngapain susah kan Kak. Misalnya contoh aja ya, kayak kita misalnya mau makan kan, pasti kita mau masak kan. Mau masak itu kan kita harus beli sayur kayak gitu kan. Nah itu kan bantuan dari orang lain kan. Kalau kita untuk susah bersosialisasi ke orang itu kan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadinya hidup tuh kayak serasa sulit gitu Kak, mau jalanin apapun gitu, termasuk kayak kebutuhan hidup kita gitu Kak. Itu menurut saya Kak. Bisa dilanjutkan dengan Kak Dwi? Ya. Kalau menurut saya, maaf tadi pertanyaannya apa? Seberapa penting sih etika dalam lingkungan masyarakat menurut Kak Dwi? Ya, menurut saya juga sangat penting, karena kalau masyarakat itu saling acuh, jadi di suatu desa mungkin akan terjadi perpecah belahan, terjadinya krisis sosialisasi tadi, misalnya tidak adanya tegur sapa, semuanya acuh saja begitu. Jadi kalau menurut saya etika di masyarakat itu sangat penting dilakukan, karena bisa menyatukan desa tadi, bisa membuat desa tadi semakin maju karena etika tadi. Bagaimana jika salah satu masyarakat di situ tidak mempunyai etika? Kalau menurut saya pribadi, mungkin bisa dilakukan dengan cara diadakan acara penyuluhan tentang etika, diajarkan kepada seluruh warga, dikumpulkan menjadi satu forum begitu, terus dijelaskan tentang etika. Mungkin mereka bisa langsung, oh iya juga, saya di sini merasa selama saya di sini saya kurang beretika, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya ya Kak ya, tidak jauh dari Kak Dwi. Kalau kita tidak beretika di dalam lingkungan sosial masyarakat itu kan kita juga yang rugi, terus menyusahkan kita dalam berkehidupan kan. Misalnya kalau kita caranya mau mensosialisasikan diri ke masyarakat tuh kayak mengadakan acara kan, oh berarti kalau kita ada acara kan semakin kayak kita akrab, kayak kesatuan dalam masyarakat tuh semakin maju gitu Kak. Gitu. Menurut saya gitu sih Kak. Bagaimana sih contoh penerapan etika dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Mbak dulu. Kalau menurut saya, ya tadi dilakukan dengan mungkin diadakan penyuluhan kepada warga-warga, diberitahu cara beretika, terutama kepada anak kecil. Biasanya anak kecil ini suka mudah terpengaruh orang-orang dewasa, mendengar perkataan orang dewasa dan langsung menuruti. Biasanya dilakukan penyuluhan itu kepada anak-anak yang masih mungkin di bawah remaja, itu biasanya dikasih tahu melalui forum penyuluhan tadi. Menurut saya Kak, tidak jauh dari Kak Dwi. Contoh penyuluhan penerapan
dalam etika di lingkungan masyarakat itu misalnya kepada remaja kan banyak sekali kan tidak mencontohkan hal baik cara beretika kepada anak-anak. Misalnya kayak cara etikanya tidak sopan, misalnya kayak tidak menghargai orang tua, contohnya kayak kita berbicara kepada orang tua terus kita kayak tidak menegur sapa, atau kayak kita bisa lewat atau permisi Pak Bu gitu kan. Sekarang kan sangat kurang kan, apalagi banyak sekali remaja itu sekarang itu bilang kayak kata-kata yang kotor gitu kan. Itu kan termasuk etika kurang sopan santun gitu kan Kak ya. Nah jadi itu dapat menimbulkan ke anak-anak itu, anak-anak juga bisa menirukan omongan dari orang dewasa. Itu menurut saya. Kalau di suatu desa nih kurangnya etika, apa sih dampak yang akan terjadi di desa tersebut kalau dia kekurangan etika? Kalau menurut saya pribadi ya Kak, kalau di suatu desa itu kurangnya etika malah membuat masyarakat desa tersebut bakal semena-mena karena tidak diterapkan etika di sana. Padahal etika itu kan sangat penting untuk menjunjung rasa persaudaraan, rasa kesatuan kita terhadap masyarakat lain. Jika di sana tidak ada etika, maka desa tersebut mungkin akan semakin tidak terjalin suatu hubungan dan semakin malah akan menjelekkan satu sama lain karena tidak ada etikanya tadi, dan menyebabkan sepertinya bakal cekcok terus masyarakat di sana. Ya, saking tidak adanya etika. Iya. Kalau menurut Esti gimana? Nah, jadi pertanyaannya gimana Kak? Bisa diulangin? Kalau di suatu desa nih tidak ada etika dalam lingkungan itu, apa sih dampak yang akan terjadi? Menurut saya kayak contohnya pada misalnya penduduk desa itu kekurangnya etika tuh misalnya kayak kita berjumpa kayak asing gitu kan Kak ya. Tidak ada kayak rasa ramah atau sopan santun, rasa peduli juga termasuk ya Kak ya. Misalnya ada kayak kita selintas aja jalan nih, misalnya ada orang kayak kecelakaan, orang kan tidak peduli gitu kan Kak ya. Jadi tak acun, asing biarin, bukan keluarga aku juga, bukan siapa-siapa aku juga, aku nggak mau nolongnya gitu kan biasanya kan etika di lingkungan masyarakat tuh kan kurangnya sopan santun, terus kurang peduli juga. Terus lagi misalnya kayak di desa tuh kan banyak orang kayak pendatang kan, contohnya pendatang tuh kayak mahasiswa kebidanan tuh kan ada kayak PKL atau dinas gitu lah Kak ya. Biasanya tuh kayak dia tuh ke desa tuh mau mencari kayak ngambil nilai biar dapat nilai bagus di kampusnya. Misalnya tuh dia datang nih ya, orang penduduk situ tuh kayak gimana ya, kayak cuek, tidak peduli, terus bodoh amat gitu. Padahal itu ada mahasiswa kayak kebidanan penyuluhan di desa itu tuh sangat berguna gitu. Misalnya caranya cara mengatasi penyakit yang diderita pada remaja kayak anemia gitu Kak ya. Itu biasanya kan warga tuh kan tidak peduli Kak ya, bodoh amat nih ya, nggak usah percaya banget yang kayak gitu. Nah itu juga termasuk etika yang kurang rasa kesatuannya, kayak kebersamaan gitu Kak ya. Selanjutnya itu bagaimana sih manfaat jika di desa tersebut ada etika? Aku gak ulang mas. Kurang jelas suaranya Kak. Ya Allah. Itu udah itu tuh. Oke dulu ya, sabar ya sayang. Apa nak masuk ya? Bisa masuk lah. Masuklah, masuk. Udah. Oke lanjut nih. Bagaimana sih manfaatnya jika di desa tersebut ada etika? Manfaatnya kalau di desa sih tidak ada jadi desa Di lingkungan yang sudah ganti. Ada di itu berah terus sih beh. Di lingkungan
Bagaimana sih manfaat etika jika ada di lingkungan masyarakat? Menurut saya ini Kak ya, kalau manfaat di lingkungan masyarakat itu kan sangat berguna bagi masyarakat, terutamanya misalnya ada penduduk luar nih ya ke situ, datang di kayak perdesaan gitu ya kayak di lingkungan masyarakat tuh kan, misalnya kalau masyarakatnya tuh ramah, sopan, santun, kayak dia tuh menghargai orang luar kayak gitu, nah menjaga persatuan kan, itu kan juga termasuk dalam kebersamaan kayak gitu kan Kak. Terus juga dia bilang kok ulang Udah mau dipotong. biru ya. Caknya kakak lagi pelunian ya Allah. Jam berapa ini? Satu. Anjir. Belum setengah satu. Lah lewat setengah 1. 12.35. 36. Nah, lewat setengah 1. Iya aja. Itu manfaat pentingnya tuh kan, misalnya kalau masyarakat tuh kan ramah terhadap pendatang yang baru kan, jadinya pendatang luar tuh kan segan kan Kak ya mau berdatangan di desa tersebut, kayak pelayanannya tuh sangat ramah kayak gitu kan, jadi orang tuh nyaman gitu Kak kan, apalagi kan ramahnya tuh kayak menghargai banget gitu kan, ramahnya tuh kayak tegur sapa gitu, sopan santun gitu Kak. Menurut saya seperti itu Kak. Bisa dilanjutkan dengan Kak Dewi? Ya, kalau menurut saya tidak jauh beda dengan KST tadi. Kalau misalnya di suatu lingkungan masyarakat itu sangat menerapkan etika, bisa tumbuhnya rasa kebersamaan dan mungkin terjalinnya persaudaraan di sana, dan mungkin di suatu lingkungan masyarakat itu juga akan menumbuhkan biasanya di desa terpencil itu kan masih banyak yang menerapkan etika orang-orangnya. Nah, biasanya di desa yang seperti itu yang memajukan perkembangan desanya melalui etika tadi. Sekian itu saja podcast dari saya. Untuk kakak-kakaknya terima kasih. Ya, Cak itu agak panjang lah, Cak akhirnya. Iya, gitu sabar. Nyala aja. Sekian kakak, terima kasih atas pemahamannya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Sama-sama. Sekian itu saja podcast dari saya tentang etika dalam lingkungan masyarakat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dadah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kali ini tentang etika dalam hubungan keluarga. Nah, di sini saya sudah mengundang dua narasumber hebat saya, yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Kak. Nah, sebelumnya mungkin boleh nih kakak-kakak perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Citra Tuyasna, Kak. Dan saya Kakak Sugesti Setiawati. Di sini maaf ya Kak, mungkin mengganggu waktunya, tapi hari ini enggak keberatan kan kalau saya undang ke podcast ini? Tidak Kak. Tidak, Kak. Mungkin nanti siang ada
ada kesibukan lain, ada kegiatan Kak. Sudah kalau Tidak bisa berwaktu lama-lama Kak. Oh, baik. Maaf ya, berarti mungkin di sini kita persingkat saja waktunya. Nah, di podcast kali ini kita tuh kan akan membahas tentang cara etika kita di keluarga. Contohnya ke orang tua. Nah, menurut kakak berdua ini apa sih contoh etika yang baik dengan orang tua? Menurut saya nih Kak ya, contoh beretika baik kepada orang tua tuh contohnya kita menaati kayak yang disuruh orang tua gitu, kita menjalankan dengan baik, terus tidak melawan orang tua. Terus misalnya nih Kak ya, misalnya ada sih Kak ya, kayak di berita-berita gitu Kak ya, di televisi tuh ada anak yang disuruh orang tuanya tuh susah, itu kan contoh tidak baik kan. Nah, baiknya itu kita harus mengikuti kayak melakukan yang disuruh orang tua gitu. Terus kita harus menghargai, terus sopan santun kepada orang tua, kayak menaati yang apa yang disuruh orang tua. Iya, peraturannya. Bisa dilanjutkan dengan Kak Citra. Kalau menurut saya sih menghormati orang tua. Seperti yang kata Mbak Esti tadi, yang mentaati apa yang diucapin orang tua, seperti disuruh. Kan tadi katanya di televisi itu kan banyak yang tidak menghormati orang tua. Menurut kakak bagaimana sih caranya agar anak-anak itu lebih menghormati orang tua dan mungkin turut patuhlah kepada orang tua? Baik Kak, kalau menurut saya nih Kak ya, itu tuh tergantung dari anaknya, terus didikan orang tuanya. Tapi biasanya tuh anak-anak tuh kayaknya niru dari kayak orang remaja, niru ke orang lain, kayak lingkungan sekitarnya, jadinya dia kayak kurang ajar ke orang tua. Misalnya nih Kak ya, contohnya nih, ada anak yang kayak terobsesi mau ngikutin temennya, misalnya kayak mau beli barang yang mahal, Jadinya iPhone ya kalau sekarang tuh. jadi ngikut kayak barang branded kan. Nah itu kan misalnya anak tuh kayak menuntut orang tua untuk Padahal itu kan sangat tidak baik. sangat tidak baik. Nah itu contohnya tuh seperti itu. Nah kayak halnya itu untuk kita patuh ke orang tua tuh yang harus ditaati tuh ya, kita harus gimana ya, kita tidak harus menirukan kayak orang lain gitu, kayak remaja-remaja sekarang tuh kan. Kita harus jangan mengikuti orang lain dan jangan mengikuti ego kita, itu bakal kita yang susah dan kita menyusahkan orang tua gitu kan. Kalau menurut Kak Citra gimana? Kalau diulangi lagi pertanyaannya Pak. Kan di televisi itu banyak anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua nih. Menurut kakak bagaimana sih cara agar anak itu tuh mungkin lebih patuh kepada orang tua? Itu sih kembali lagi ke orang tuanya sih, kata Mbak Ezi tadi. Orang tuanya itu harus memperhatikan cara-cara anaknya. Contohnya kan cara Bersosialisasi. Orang tua itu harus mengajari anaknya sopan santun, seperti cara ngomong terhadap orang yang lebih tua dari kita. Biasanya menurut kakak-kakak berdua nih, di orang tua itu ada nggak sih pengaruh dari orang tua yang malah membuat anak itu kurang beretika? Menurut saya nih kayak ada ya Kak ya, misalnya orang tua itu kan mendidik terlalu keras, misalnya harus itu, misalnya contohnya ayahnya tuh seorang tentara, terus ibunya tuh seorang dokter. Nah anak itu dididik keras tuh, misalnya anaknya cowok kamu harus jadi tentara, kalau nggak jadi tentara ini gitu. Biasanya itu kan gitu, kamu itu gitu. Biasanya Itu lebih ke mental ya. dampak mentalnya itu jadinya kurang. Misalnya kalau cewek misalnya dituntut harus ngikutin kayak karir ibunya. Misalnya kalau anak itu nggak bisa kan mentalnya ke anak kan, jadi kasihan. Jadi itu dampak kayak dari
anak itu kurang beretika kepada orang tua gitu. Jadi kan kita yang susah kayak mengikuti, aku nggak bisa kayak gini. Nanti kalau kita nggak bisa, nanti kan dampaknya ke dia juga gitu. Kalau menurut Kak Citra apa? Dampak dari etika Kalau misalnya orang tua itu nggak beretika kepada anak, itu seperti apa? Akan terjadi apa dengan anak? dampak anaknya itu akan tidak pernah tidak sopan, tidak nurut sama orang tua itu. Kan anak itu gimana ya bahasanya itu, buah tidak jauh dari pohonnya. Ya, benar. Biasanya kan itu berpengaruh dari orang tuanya juga ya. Biasanya orang tuanya itu suka tidak mengajarkan cara beretika kepada anak. Itu menurut Kak Citra gimana dampaknya? Itu akan berdampak sangat buruk untuk anak tersebut. Terutama pada mental anak itu, yang kata Mbak Esti tadi, yang apa namanya, bisa merusak mental anak tadi, yang bisa orang tuanya itu harus mengikuti kemauan orang tuanya, seperti harus ini, harus itu, ini itu. Kan itu tuh bisa, kata Mbak Esti tadi, bisa merusak mental anak tersebut. Lihat orang tua yang menuntut anak, seperti sampai anak itu maunya orang tua itu menuntut anak seperti mau ini, mau itu, nak sama seperti orang tuanya itu. Nah, apalagi membanding-bandingkan ya. Iya, apalagi seperti kan banyak contohnya. Pasti kita juga ngerasain sih yang dibanding-banding ke kita sama kakak kita. Oh, kakak kamu kayak ini, kamu kok begini, ini itu. Contohnya kekerasan, itu kan orang tua itu kan sering ngomong keras itu ke anak itu kan, ya Allah, Karena terlalu lelah anak itu ya, menginginkan anak itu mentalnya tuh down gitu Kak ya. Nah ini nih Kak, mungkin pertanyaannya agak sedikit lucu ya. Kakak berdua ini tergambar nggak sih bagaimana kalau kakak nanti sudah punya anak mungkin ya? Tergambar nggak kalau misalnya ya anak kakak nanti itu agak kurang beretika? Gimana sih cara kakak berdua mengarahkan agar anak kakak itu beretika? Menurut saya nih Kak ya, kita bisa kayak mengarahkan anak itu biar beretika, patuh pada orang tua, kayak menghargai, terus sopan santun ramah ke orang tua, dan juga ke orang tua lain yang lebih tua dari anak kita, misalnya kepada teman-temannya, ke warga sekitar gitu, ke lingkungan sosial. Contohnya tuh seperti kayak kita mengajarkan caranya ramah tuh, misalnya kayak menuntut dia tuh harus, oh nak, nanti kalau ada orang harus ramah kan Kak. Terus kita tuh kalau bilang itu pakai nada yang lembut, kayak dari hati kita. Bisa kalau orang bilang, misalnya anak kita tidak beretika, misalnya kita ngomong, nak, kamu itu harus sopan santun sama orang itu, kan nggak boleh kan Kak seperti itu. Jadi kayak dia tuh nanti kan kalau dibilang kayak gitu kan anak tuh jadinya nggak nalar otak, jadinya dia tuh yang kena mental. Kalau orang tuanya tuh ngajarin kayak cara ngarahinnya tuh kayak dari kayak kasar, terus suaranya kayak dibesarin gitu kan, kayak gitu kan bikin down anak tuh jadi kayak nurun gitu, kayak gimana gitulah Kak ya. Menurut saya tuh seperti itu. Bisa dilanjutkan dengan Kak Citra. Kalau menurut saya sih, kalau saya sendiri sih di satu saat mempunyai seorang anak itu, saya akan menuntutnya untuk belajar. Contohnya itu dari belajar kayak menghormati orang yang lebih tua, kayak seperti ke ayah sama ibunya, sama kakek sama neneknya.
dan masyarakat sekitar supaya kita itu harus mencontohkan kepada anak kita gimana sih cara membantu contohnya kan kita jalan tuh ada kan masyarakat miskin yang jalanan, yang terlantar, yang hidupnya kurang mampu. Nah kita itu harus mengajarkan dia dari di situ dulu, mengajarkan dia etika tentang tolong menolong sesama manusia. Ya, benar. Sopan santunnya juga terhadap orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita kan berada misalnya, nah sedangkan kita harus tak semena-mena sama yang lebih rendah kita itu, nah ya jalanan bawah kita, nah menghina gitu kan ya lebih itu kan. Tapi nih Kak, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu suka membantah orang tua. Misal kita sudah menasihati kan anak-anak tersebut, tapi anak-anak itu biasanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, kalau hanya sekedar dijelaskan saja mungkin kurang berpengaruh. Adakah cara lain kakak berdua ini untuk menerapkan etika di anak kakak, mungkin kalau anaknya nanti agak sedikit bandel biasa? Apa Kak, bisa diulang lagi Kak pertanyaannya? Nah, pertanyaan tadi kan kalau misalnya anak itu biasanya tidak mempan kalau cuma sekedar dikasih arahan pembelajaran biasa. Biasanya anak itu Bisa masuk dibilang itu kuping kanan kan keluar kuping kiri. Nah, jadi gimana sih cara kakak berdua ini nanti mengarahkan ke anaknya untuk menerapkan etika, tapi anaknya itu kan bandel. Adakah cara lain? Menurut saya sih ada, seperti memberikan dia hukuman sedikit-sedikit saya benar. Hukuman apa itu Kak? Hukuman kalau dia supaya dia itu nurut tuh hukuman seperti ngasih hafalan ayat-ayat. Kalau dia bisa hafal nanti dikasih hadiah saya benar. Oh, itu bagus ya. Mungkin lebih anaknya itu apa ya? Tapi itu takutnya malah anaknya itu salah gunakan kan karena ibunya aku disuruh hafalan nanti dapat hadiah. Takutnya anaknya Dia malah nanti mau hafalan minta yang minta macam-macam hadiah gitu, Kak. Kak. Itu gimana? Kan nggak apa-apa, yang penting dia bisa hafal dengan ayat itu kan. Nah, Oh, berarti nggak seperti apa-apa. kita tuh ngasih hadiah dengan apa yang dia bisa capai. Berarti nggak Seperti menghargai. ya berarti keberhasilan dia. berarti nggak apa-apa kalau misalnya dia meminta, Bu, aku meminta sepatu yang harganya 500.000. Nah, itu gimana? Kalau di bawah sejutaan boleh. Kalau menurut Kak Esti gimana? Menurut saya sih Kak ya, kalau menurut Kak Citra ini kurang sependapat, karena biasanya kalau anak itu biar kayak kita ngarahin anak gitu kan, misal kita bilang keluar kuping masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kalau itu kan biasa anak kayak suruh kasih apa kayak gitu kan, itu juga bagus juga. Tapi biasanya anak kalau kayak diberi kayak sanksi kayak hukuman yang seperti itu, biasanya tuh kan Tapi kan mereka bisa takut. tapi kan dia minta kayak hafalin itu, jadi dia tuh kayak semena-mena misalnya mau ngikutin kayak temennya, aku mau beli iPhone itu pasti aku dibolehin. Misalnya kalau orang tuanya kayak mohon maaf ya Kak, misalnya dia tidak terlalu kaya tapi sedang, misalnya minta, aku bisa deh nyaingin anak itu iPhone 15, aku mau beli juga katanya. Misalnya pasti orang tua aku mau beliin aku kalau cuma seharganya segitu, kan aku nanti kan bisa hafalan, nanti aku bisa dibeliin. Itu kan juga berdampak tidak baik kepada orang tua. Jadi itu menurut saya tuh bukan kayak arahan untuk anak. Kalau menurut saya tuh arahan untuk anak itu misalnya kayak kita ngarahin anak tuh caranya kalau anak tuh dibilangin apa masuk kuping kanan keluar kuping kiri itu, biasanya kita tuh kayak memperlakukan dia dengan baik. Contohnya itu seperti nak, kamu nggak boleh gini gitu kan. Misalnya dia nggak mau nurut gimana? Kalau misalnya dia nggak mau nurut, ya kita beri kayak hukuman yang sewajarnya gitu. Jangan kayak
misalnya aku kayak kakak tadi kan bisa kayak dapat hadiah kayak gitu kan, itu juga boleh, penyemangat dia, iya kan? penyemangat dia. Tapi kan itu untuk arahan itu tuh kayak lebih pentingnya kayak pendapat, kita ngarahin kayak didikan orang tua gitu kak. Didikan orang tua tergantung orang tuanya sih kak ya. Biasanya ada yang mendidik anak tuh terlalu manja, terus ada yang mendidik tuh sederhana, tapi sederhana itu tuh kayak merasa kayak kasih sayang tuh jadinya kurang gitu. kasih sayang, iya ada yang kurang. Nah kalau kasih sayang lebih dari orang tua ke anak itu kan bisa berdampaknya bagus, jadi anak tuh nurut sama Iya, kita gitu benar. kak. Maksud saya tuh seperti itu. Nah, itu menurut saya kak ya. Contoh hukuman yang kakak bilang tadi seperti apa kak? Kak, bagus tuh pertanyaannya. Contoh hukumannya tuh ya kayak tadi, misalnya kita ngarahin anak itu kayak kita kasih sayang yang cukup, itu kan berdampak ke anak juga kan Tapi kan kak. sering anak itu tidak mengikuti kak. Ya kalau itu kan tergantung juga sih kak ya. Ada anak tuh yang kita sudah kasih sayang kepada orang tua tuh kadang tuh ada yang tidak. Biasanya yang tidak nurut itu ya kak ya, biasanya anak yang kurang kasih sayang orang tua. Kayak misalnya dia tuh melong sama iya bisa jadi juga kak. Dia tuh melong misalnya, ih kawan aku disayang sama orang tua, jadi dia tuh kayak nggak mau lah teman sama dia disayang banget sama orang tua, aku nggak disayang banget. Jadi dia tuh mengikuti pergaulan anak yang tua, jadi kan berdampak tidak bagus. Jadinya kasih sayang orang tua ke anak itu sangat baik kak, sangat bagus untuk anak tersebut gitu kak. Tapi banyak juga kak yang gitu apa namanya, karena tidak mungkin loh aku nak dimarahin ibuku kan aku disayang kan itu. Iya. Nah ada juga yang itu deh. Itu berarti kurangnya etika tadi, ya kan kak? Biasanya kalau anak bilang aku mau ngelakuin ini, pasti nggak pernah marah sama orang tua kan. Itu tergantung prinsip anaknya masing-masing ya kak. Misalnya dia masih mikir ya, itu udah bisa sama orang tua, apa-apa diminta sama orang tua itu dikabulin gitu kan. Aku mikir juga, nggak mau lah kayak aneh-aneh kayak gitu. Aku nggak mau orang tua kenapa-napa, biasanya seperti itu kak. Nah, jadi kayak selanjutnya kan ada orang tua tuh yang mengajarkan etika, tapi malah membuat anaknya tuh jadi tidak aktif, malah jadi pendiam, pemalu, kurang bergerak. Contoh nih, misal dengan tetangga sendiri pun tidak mau menegur karena aku takut nih mau negurnya. Nah itu gimana? Itu menurut saya tuh kak ya, biasanya anak yang seperti itu tuh biasanya dapat tuntutan dari orang tua yang kayak keras. Kerasnya tuh bukan kayak kita kerasan itu, bukan kerasnya tuh misalnya kamu harus jadi ini. Jadi anak itu merasa kayak jadi kayak ke mental gitu kayak. Jadi mentalnya tuh jadinya dia introvert. Jadi anak yang introvert kayak kurang bersosialisasi ke masyarakat gitu kak. Jadinya gitu. Nah menurut saya sih seperti itu kak. Kalau menurut Kak Citra? Bisa diulangin kak pertanyaannya tadi? Soalnya terlalu berisik kak, serius. Oh ya. Jadi misal nih keluarga tuh kan orang tuanya itu mengajarkan etika, tapi anaknya malah jadi pendiam, nggak aktif. Misalnya mau negur tetangga juga takut. Itu gimana kak? Itu sih termasuk juga kurang kasih sayang orang tua sih. Kurang perhatian itu. Nah orang tua itu harus menuntutnya lebih juga untuk saling tegur sama tetangga, harus saling bersilaturahmi, saling menolong, bersosialisasi sama tetangga itu. Nah terus juga sih apa ya, yang juga berdampak juga ke mental anak itu yang Kak Esti tadi yang ngomong anak introvert yang pendiam gitu kan, tidak bisa bersosialisasi gitu. Sudah itu aja sih kak.
Berarti penting sekali ya orang tua tuh dalam mengajarkan etika kepada anak tuh tidak boleh sembarangan, tidak boleh lalai kepada etika anak sendiri itu ya. Iya. Karena mungkin fatal, mungkin bukan dampaknya bukan ke orang tua saja, mungkin ke orang-orang sekitar, orang luar, mungkin seperti itu ya. Iya Kak, karena kasih sayang orang tua itu kayak arahan dari orang tua itu sangat penting untuk anak Kak. Misalnya kalau kita tidak ngasih arahan kayak perhatian kepada anak, kurang kasih sayang itu kan jadi anaknya tuh jadinya kayak kurang gitu, agak kurangnya tuh kayak introvert sama lingkungan sekitar kepada masyarakat gitu kan menurut saya. Kalau menurut saya sih lebih baik anaknya dari kecil tuh disekolahkan seperti PAUD, TK, biar dia tahu juga kan bersosialisasi kayak gitu. Walaupun cuman kayak PAUD itu kan Iya. belum kayak sekolah bener kayak jadi Iya, dia juga tuh sosialisasi ke sama teman-teman yang seumuran gitu nah. nanti bisa kayak terpaut pada kayak pola pikir dia gitu kan Kak. Makanya dari umur berapa? 4 tahun atau 5 tahun PAUD kelas sejak gitu. dini. Malahan gitu, ada ya 1 tahun udah di sekolah. Iya, yang sekolah renang gitu kan. Iya Kak. Iya. Ada nih Kak, kayaknya ini pertanyaan terakhir deh. Ya, apa Kak? Nah, kakak berdua ini setuju nggak sih jika orang tua terlalu membatasi pergaulan anak, misalnya membatasi dengan lelaki nih, biasanya kan takut terjadi apa-apa. Nah itu Kebanyakan orang tua yang takut awas jangan dekat nanti hamil. Iya Kak. nah, itu kan terlalu membatasi mungkin ya, padahal kan nggak apa-apa kalau hanya sekedar berteman. Iya. Itu kakak setuju nggak sih dengan orang tua yang seperti itu? Saya setuju. Menurut saya nih Kak ya, pendapat saya setuju ya Kak ya. Setuju banget, Karena Kak. contohnya nih ya Kak ya, kita kayak kita membebaskan anak kita bermain kepada laki-laki. Sebenarnya tuh boleh Kak ya, kalau untuk berteman, tergantung teman cowoknya dia adalah kayak Kita cowok lihat-lihat itu juga lihat-lihat juga Kak, karena kan cowok kan biasanya nggak yang kayak hal-hal yang negatif kayak apa gitu Kak yang bisa menimbulkan kayak di lingkungan masyarakat tuh kayak awas anaknya jangan diliarin nanti main sama cowok biasanya hamil duluan gitu Kak. Ada juga kayak gitu. Ada biasanya juga tetangga ya? Iya, tetangga yang tetangga julid julid itu, gitu Kak. nah. Dan ada juga biasanya tuh temen cowok tuh ada juga yang tergantung temen cowoknya tuh ada yang kayak pikirannya tuh kayak tidak baik, terus ada yang dia tuh mau berteman baik gitu kan. Berteman baik tuh contohnya kayak teman sekolah tuh kan sama-sama ngerjain tugas gitu, kerja kelompok yang baik. Itu kan bagus kayak menjalin silaturahmi. Contohnya tuh seperti kayak di TV berita kayak anak tuh kan kayak berteman sama cowok tuh ada yang orang tua yang larang, ada yang boleh, tergantung itu sebenarnya. Kadang ada tergantung orang tua karena berdampaknya juga kepada anak-anak. Misalnya apalagi anaknya tuh cewek kan itu sangat tidak menjamin kalau misalnya kita membolehkan anak, kalau tidak membatasi itu bisa berdampak kepada anak kita. Seperti contohnya kayak dia hamil duluan gitu ya Kak ya. Bisa dilanjutin sama Kak Citra. Kalau menurut saya sih orang tua boleh menuntut anak untuk pergaulan seperti berteman yang membatasi pertemanan. Kalau seharusnya sih boleh. Kalau saya jadi orang tuanya boleh dia keluar, tapi jam 8 atau setengah 9 harus balik ke rumah. Mungkin membatasi waktu. Iya, membatasi waktu. Dan juga cara berpakaiannya Iya, cara pakaiannya harus juga harus sopan, harus sopan. tertutup kan kita anak cewek gitu. Kalau Apalagi biasanya ada kayak adabnya orang kayak beda agama gitu Kak ya. Kayak agama nggak usah disebut agamanya Kak, misalnya pakai baju itu yang kayak pusarnya kelihatan nih kayak banyak ya itu. banyak banget ya, sangat ya bagus gitu. Apalagi misalnya kayak kita kan misalnya agamanya Islam kan tidak boleh kayak seperti itu Kak. Ada lagi nih yang mau menambahkan mungkin? Udah itu aja sih Kak. Itu aja ya. Oke teman-teman, mungkin podcast kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Saya rasa ini kayaknya udah terlalu lama ya. Takutnya kakak-kakak di sini pada ada
pada mau ada acara lain? Enggak, iya kak, ini bentar udah lagi nih, bentar masih lagi, ada 15 setengah menit jam lagi. Oh, Aku harus balik lagi nih. aduh, mau kemana nih? Ada deh. Hubungan sosial ya kak mungkin Iya ya. dong. Meeting sama keluarga juga ya kak ya. Bagian kan ibu rumah tangga. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Semoga materi podcast kita kali ini sangat membantu teman-teman sekalian untuk lebih menjaga etika kita kepada orang lain. Tidak langsung ya, sekian. Tidak cuma sekian. Stop. Ini Putri Jo, ini Putri kak. Ya. Nggak usah. Tidak Nggak usah lah bagi yang tadi. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak. Mungkin sekian sampai di sini saja podcast kita. Terima kasih untuk kakak-kakak hebat ini yang telah berkenan direpotkan untuk datang ke podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast bareng saya Putri. Di sini saya telah mengundang dua narasumber yang begitu hebat yang akan mengisi acara kita hari ini. Yuk kita panggil yuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Terima kasih kak. Wah, sepertinya excited banget ya datang. Iya dong kak, ini menyempatkan waktu. Terima kasih atas undangannya. Iya kak. Iya, sama-sama. Saya terima kasih juga ya telah datang. Oh iya, kita belum perkenalan. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Sugesti Tulung Satyawati. Kalau saya sendiri Salima Amanullah. Wah, namanya bagus-bagus ya. Di sini saya mengundang kalian untuk mengisi acara podcast yang bertemakan etika bergaul dengan yang lebih tua. Kalian sudah tahu kan pastinya. Pasti punya teman juga kan yang lebih tua. Iya. Baiklah ya, mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Menurut kalian gimana sih cara bergaul dengan yang lebih tua? Menurut saya nih kayak bergaul kepada orang yang lebih tua tuh caranya tuh kayak kita bergaul ini kayak sama orang yang lebih tua tuh kan kayak teman sendiri, kayak seumuran kita, tapi kita tuh harus bisa membedakan walaupun kita berteman dengan orang yang lebih tua itu kita tuh misalnya tahu batasannya. Misalnya kamu nggak boleh kurang ajar sama dia itu lebih tua dari kamu harus kayak gimana ya, kalau dia ada saran lebih kita tuh kayak dia tuh berarti kalau ngasih saran ke kita tuh dia tuh lebih pengalaman dari kita gitu kak. Itu menurut saya. Kalau menurut kakak bisa dilanjutkan kak? Kalau menurut saya ya emang sih umur itu memang cuma angka ya kak. Tapi kita tuh walaupun dia cuma beda 1 tahun, kayak kita tuh harus menghormati dia. Apalagi kalau misalnya kita berteman dekat, kita tuh harus tahu batasan gitu kak. Jangan misalnya kita sesatu circle nih sama dia, walaupun dia udah lebih tua, kita tuh harus menghormati dia. Cara bicara kita harus lebih menghargai dia berbicara apa kita dengarkan. Soalnya kan kalaupun orang yang lebih tua itu pengalamannya lebih banyak ya kak. Terlebih lagi kan dia lahir ke dunia ini tuh lebih dahulu daripada kita. Seperti itu menurut saya. Oke, gimana sih caranya kita perlu apa saja adab yang kita perlukan untuk bergaul yang lebih tua? Adab kayak bisa dari kakak dulu kak.
apa saja nih? Ada berbicara atau bertingkah laku? Ya, berbicara. Kalau berbicara itu sebaiknya ya Kak, kalau untuk orang yang lebih tua itu panggil kakak, panggil mbak, jangan panggil nama aja gitu kan, tidak bagus sih sebenarnya. Tidak sopan juga Ya, ya pada orang yang lebih tua ya Kak ya. Nah, maupun itu tuanya cuma 1 tahun itu harus pakai kak aja, lebih bagus didengar. Malahan banyak kan zaman sekarang walaupun seumuran tapi panggilnya kak kan, tetap untuk lebih menjaga sopan santun gitu. Terus kalau bertingkah laku mungkin setiap dia kita mau berjalan di depan orang yang lebih tua itu menundukkan badan atau menyapa, itu sih menurut saya. Kalau menurut saya nih Kak ya, kita kayak cara berbicara kita kepada orang yang lebih tua tuh misalnya tidak jauh dari kakak juga ya, dari Kak Salimah Manula ya. Kayak berbicara kepada orang yang lebih tua tuh contohnya kayak kita tuh ngomongnya tuh jangan kayak terhadap teman kita sendiri kayak gitu. Jangan disamakan. Jangan sama kayak basing-basing gitu kan, kayak nada yang tinggi kayak ngomong kotor itu kan tidak baik juga kan Kak. Walaupun itu teman kita, walaupun dia itu lebih tua dari kita, itu mencontoh tidak baik juga. Kalau tingkah laku sih tidak jauh dari Kak Salimah. Tingkah laku kayak kita lebih orang tua tuh ya kita harus bertingkah laku sebaik mungkin kepada orang yang lebih tua, jangan membandingkan teman yang kita seumuran gitu Kak, menurut saya. Bentar ya, adab sama etika tuh sama gak sih? Ada kayak berada. Udah 5 menit ini nih. Udah 5 menit, cepet banget ya mereka. 5 menit serius? Iya. Nah, 5 menit udah cepet. Udah, belum. Sudah. Gimana sih caranya biar etika kita bisa diterima oleh siapapun? Menurut saya nih kayak biar tingkah perilaku kita diterima oleh orang lain atau orang asing tuh kita harus menghargai orang tersebut, kita harus sopan santun dan ramah, terutama kayak kita harus menyapa gitu Kak, menurut saya. Dan juga kita harus beradaptasi gitu. Nah, kita harus ada mental kayak bersosialisasi terhadap masyarakat, harus berani. Jangan kita introvert, aku takut mau gabung sama dia gitu. Jangan seperti itu Kak. Itu kayak ciri-ciri anak yang introvert gitu. Bagaimana bisa kita diterima kalau kita mau bergabung aja nggak mau kayak kita takut, introvert kayak nggak mau lah bergabung sama dia. Bisa juga aku takut gabung sama dia. Jangan seperti itu Kak. Kita harus memberanikan diri, kita harus percaya diri. Aku mau gabung misalnya kayak tugas kelompok nih kan, melawan rasa takut. Misalnya tuh kan guru ngasih kelompok, misalnya kelompok kita tuh sama anak-anak yang kayak kurang kenal gitu, kita harus memberikan diri gitu. Selanjutnya saya mau tanya nih Kak, Iya. hal-hal apa saja sih yang dilarang untuk bergaul ke yang lebih tua? Menurut saya sih kalau larangan kita bergaul kepada orang tua tuh ada yang tidak, ada yang boleh juga sih kayak kalau yang paling tidak dibolehkan tuh kayak kita itu biasanya kan ada orang yang lebih tua dari kita tuh kayak hal pola pikirnya tuh yang negatif gitu kan ya, tidak bagus juga untuk kita. Ada juga yang positif, kalau positif tuh malah lebih bagus gitu kan, kayak ngarahkan kita gitu kan menjadi lebih baik gitu. Menurut saya seperti itu. Menurut Kak, apa nih pertanyaannya? Hal-hal apa saja yang dilarang untuk bergaul ke yang lebih tua? Dilarang itu yang pastinya berkata kasar ya, terus kurang ajar, terus tidak beretika, tidak ada sopan santun. Karena kita bukan hanya menjaga sopan santun untuk orang yang lebih tua saja, untuk orang yang sebaya juga harus menjaga sopan santun, menjaga omongan, jangan berkata kasar, jangan, itu saja sih menurut saya. Nah, kan kita bergaul sama yang lebih tua kan pasti ada dampak positif dan negatifnya kan. Nah, kalau dampak negatifnya apa aja ya Kak? Dari siapa dulu nih? Dari siapa Kakak yang Salimah.
menurut saya dampak negatifnya karena orang yang lebih dewasa atau lebih tua itu kan udah tahu semuanya ya tentang kehidupan ini. Nah, jadi kita takutnya belum sesuai umur untuk mengetahui hal-hal yang dewasa seperti itu. Jadi itu sih dampak negatif dari saya. Dari kakak? Dari saya nih kak ya, misalnya kayak dampak negatif dari kayak orang yang lebih dewasa dari kita tuh, contohnya dia kan lebih pengalaman dari kita dalam perjalanan hidupnya. Ada juga tuh negatifnya, kayak kita harus tidak perlu tahu hal-hal yang tersebut, sama juga dengan kayak yang dikatakan oleh Kak Salimah Manullah tuh kan kak, misalnya kayak hal-hal yang tidak baik tuh, misalnya dia pernah kayak contohnya mengalami kayak kasus kayak keluarga gitu kan kak, kayak dia tuh broken home gitu. Jadi kan dia kayak cerita-cerita ke anak kayak teman-temannya yang kayak seperti kita nih yang lebih dampak negatifnya berpengaruh ke kita juga, bisa juga berpengaruh ke kita gitu kak menurut saya. Tadi kan dampak negatifnya ya kan. Nah, kalau dampak positifnya apa sih? Dampak positifnya kalau menurut saya nih kak ya, tergantung kepada orangnya masing-masing juga sih kak ya. Misalnya ada orang yang lebih dewasa tuh mengarahkan kita yang lebih baik, misalnya mengarahin misalnya kayak anak-anak kuliah nih kak ya. Misalnya kayak mahasiswa kebidanan nih ya, misalnya nanti kamu kalau kayak misalnya apa dinas di desa-desa, kamu nanti harus ramah ya, harus sopan santun ya, kamu harus menghargai orang ya yang lebih tua. Misalnya kayak ketemu ke orang tua tuh kayak nundukin badan, kayak permisi Pak Bu, misalnya kita kayak berteguran gitu, apa kabarnya Pak Bu gitu, biar kayak menjaga silaturahmi yang baik gitu kepada masyarakat sekitar. Bisa kayak orang tuh nyaman kedatangan kita, kayak datang di situ kayak sosialisasi kayak gitu, menyesuaikan diri terhadap masyarakat sekitar gitu kan menurut saya. Kalau menurut kakak? Menurut saya dampak positif bergaul dengan orang yang lebih tua itu ya kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman dia. Pasti kan dalam berteman itu kan pasti ada yang namanya sharing ya kak. Nah, kalau bisa kita bergaul dengan orang yang lebih tua itu kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman dia. Karena kan dia udah duluan nih hidup di dunia ini, jadi kan lebih banyak pengalamannya gitu, lebih bisa bertukar pikiran, bertukar pola pikir dengan orang yang lebih tua itu kan pasti lebih dewasa lah ya kak pemikirannya. Itu sih menurut saya. Oke, coba ini belum nyampe, kurang susah Karena dipakai itu kan iya penutupan. Iya, sudah cukup ini cukup. Belum kita PPI video kan? Iya. Cukup. Tutup dulu. lanjut lagi. Enggak dulu. Dem. Wah, kita dapat ilmu nih. Gimana menurut kalian? Podcast kali ini bagus kan? Oke, kita semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri sampai sini aja ya. Jadi Bentar aja, sabar coy. kau tuh anak penutup bilang baca asal. Waalaikumsalam. Sebut kami agak lama masa aku tuh lupa. Ya usah nak lama-lama nih. Noi, itu terus berapa? Menurut kalian? Ulang. Anjir. Iya. 2, 3. Gimana nih menurut kalian podcast kali ini? Sangat menarik dan bermanfaat kan? Dan untuk kakak-kakaknya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara podcast kali ini. Mohon maaf ya kalau mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo guys, kembali lagi ke moderator. Gimana nih podcast hari ini? Sangat menarik kan? Sangat bermanfaat untuk kalian semua yang ada di rumah. Kita tadi kan menjelaskan tentang podcast etika yang melanggar peraturan di sekolah, etika
kita kepada orang tua, ke masyarakat, etika kita kepada masyarakat gitu kan Kak. Kepada orang tua juga sih ya, kepada orang tua yang lebih, cara bergaul kepada orang lebih tua. Berikut itu semoga bermanfaat untuk kakak-kakak ini semua ya. Sekian ya Kak dari saya, terima kasih. Sekian podcast dari kami. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.